Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah permasalahan dari kebanyakan masyarakat, yaitu tentang tawassul. Karena banyaknya permintaan dari masyarakat, oleh karena itu kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu tawassul. Tawassul menurut bahasa atau menurut lugat, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Munjid bil Lughah wal A'lam, tepatnya halaman 900. Tawassul menurut lughat yaitu perantara. Arti tawassul sama halnya dengan istighasah atau isti'anah, tajawuh dan juga tawajjuh, yang mempunyai sama-sama artinya pelantara atau meminta pertolongan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tepatnya juz 2 halaman 50, tawassul yaitu al-wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsudi. Apa itu wasilah? Wasilah adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab sampainya pada sebuah tujuan. Oleh karena itu, kalau kita artikan maksud tawassul di sini, sebagaimana di dalam kitab Syarhul Qawim halaman 378, talabu husuli manfaatin au indifa'i madarratin minallahi bi dzikri ismi nabiyyin awwaliyyin ikraman litawassuli. Maksud tawassul yaitu memohon datangnya suatu kemanfaatan atau terhindarnya bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama para nabi atau para wali untuk menghormati keduanya. Oleh karena itu ada yang bertanya, mana dalil Quran tentang tawassul? Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Maidah ayat 35, di situ sudah jelas mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah tawassul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Banyak sekali cara atau jalan pelantara yang bisa mendekatkan kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain, tepatnya surah An-Nisa ayat 64, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah, sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah
Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Surah An-Nisa ayat 64. Barusan itu dalil Al-Quran. Apakah ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang tawasul? Ada. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 954. Kemudian kitab Al-Mawsu'atul Muyassarah karangan Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim juz 1 halaman 139 sampai dengan 143, serta kitab At-Takhdir minal Ightirar halaman 125. Di situ dijelaskan ada sebuah hadis Nabi yang bersumber dari Imam Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu anna Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahumma kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqauna. Ruwahul Bukhari. Ini hadis bersumber dari sahabat Anas. Beliau mengatakan pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi musim gersang, atau kata orang Sunda paceklik. Ketika sholat minta hujan, Sayyidina Umar bertawasul kepada pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar berkata, ya Tuhan, dulu kami mohon kepadamu dengan tawasul kepada nabimu, maka engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan kita sekarang ini memohon kepadamu dengan tawasul kepada paman nabimu. Di situ dikatakan wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqauna, maka turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian Allah pun menurunkan hujan kepada mereka. Ini sebagai dalil bahwasannya tawasul itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Fajrus Shadiq yang dikarang oleh Syekh Jamil Afandi Al-Zahawi, tepatnya halaman 53, di situ dijelaskan annal murada minal istighasat bil anbiya was salihin wat tawassula bihim huwa annahum asbabun wa wasailu linailil maqsudi wa anna Allah ta'ala huwal fa'ilu karamatan lahum la annahum hum al-fa'iluna kama huwa al-mu'taqadu al-haqqu fi sa'iril af'al. Yang dimaksud istighasah dan tawasul dengan para nabi dan orang-orang yang soleh adalah mereka itu merupakan sebab-sebab dan perantara untuk tercapainya tujuan. Dan hakikatnya Allah lah pelaku yang sebenarnya, maksudnya yang mengabulkan seluruh doa, sebagai penghormatan kepada mereka, sebagaimana hal itu menjadi keyakinan yang benar dalam segala macam perbuatan. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kepada kita, apa hukum bertawasul dan apa landasan amaliyahnya? Nah, di sini kita harus menjawab dan mampu menanggapi persoalan tawasul tersebut. Para ahli hukum bersepakat bahwa hukum bertawasul atau beristighosah kepada para anbiya dan juga para wali adalah hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan dalam Islam, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik dengan para nabi maupun para
orang-orang yang soleh. Maksudnya para ulama-ulama yang soleh. Sebab bertawasul itu pada hakikatnya adalah menjadikan sesuatu sebagai suatu perantara agar doa yang telah disampaikan dapat dengan segera dikabulkan. Untuk menguatkan hukum kebolehan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, kita ambil keterangan salah satu ulama, baik dari ulama salaf, suka dikenal dengan mutaqaddimin, ataupun ulama khalaf, suka dikenal dengan mutaakhirin. Kita ambil satu saja, yaitu dari keterangan Imam Syafi'i, atau yang dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 sampai dengan 204 Hijriah, bertepatan dengan 767 sampai dengan 819 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sebagai berikut, yang mana keterangan beliau ini terdapat di dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, juz pertama, halaman 123. An Ali ibn Maimun qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqulu inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulla yaumin, ya'ni zairan, fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ataitu ila qabrihi wa sa'altu Allah al-hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Hadis ini bersumber dari dari Ali bin Maimun. Beliau berkata, aku telah mendengar bahwasannya Imam Syafi'i berkata, aku selalu bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah dan juga mendatangi makamnya dengan berziarah setiap hari. Kata Imam Syafi'i, jika aku mempunyai hajat, maka aku menunaikan sholat 2 rakaat. Lalu aku datangi makam beliau dan aku memohon hajat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi makamnya, sehingga tidak lama kemudian hajatku segera terkabulkan. Dari beberapa keterangan yang disebutkan, boleh kita bertawasul dan juga sangat dianjurkan, terutama untuk kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang selalu masih banyak bertanya-tanya dan bahkan ada yang masih ragu tentang sebuah keterangan apa itu tawasul. Dalam sebuah hikayat diceritakan ada seorang pemuda yang setiap harinya beliau selalu berjualan di pasar, menjadi tulang punggung keluarganya karena ditinggalkan oleh bapaknya. Yang masih hidup hanya tinggal ibunya beserta adiknya 1 orang. Suatu hari beliau pulang dari pasar setelah berjualan, terpleset, akhirnya masuk ke dalam jurang dan akhirnya tenggelamlah di satu sungai. Di satu sungai tersebut, seorang pemuda ini masuk ke dalam sebuah lubang. Kalau kata orang-orang Sunda itu suka disebutnya sedong. Jadi masuklah ke dalam sebuah lubang yang besar, akhirnya tertutuplah ini seorang pemuda oleh sebuah batu. Dari situ dia kebingungan. Mengapa bingung? Karena seorang pemuda ini sedih, takut ibunya mencari-cari beserta adiknya, sehingga berdoa. Ini seorang pemuda pertama mengucapkan istighfar, kemudian sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga membacakanlah tasbih Nabi Yunus. Di dalam tasbih Nabi Yunus itu dijelaskan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu seorang pemuda ini berdoa, selain bertawasul kepada Nabi dan juga bertawasul, apa yang disampaikan, diungkapkan oleh seorang pemuda ini. Kata pemuda tersebut, ya Allah, dengan pelantara
saya mengerjakan kewajiban ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan juga mudah-mudahan dengan pelantara saya sayang kepada kedua orang tua saya, dan mencari nafkah untuk orang tua saya dan juga untuk adik-adik saya. Mohon ya Allah, bukakanlah ini pintu, bukakanlah ini batu. Akhirnya tak lama kemudian ini batu terbuka. Disitulah kita boleh bertawasul, karena selain kita bertawasul kepada para anbiya, boleh kita bertawasul dengan bi'amalus soleh atau bertawasul dengan amal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan menjadikan keyakinan kepada kita bahwasanya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah selalu percaya dan yakin bahwasannya bertawasul itu diperbolehkan dan bermanfaat baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.